إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Taib, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Fiqh Syafi'iyah Matan Al-Ghayat wa Takrib atau Matan Abi Syuja' fi Fiqh Syafi'iyah. Terakhir pembahasan kita ya ikhwan, fasl tentang awani al-dhahabi wal fiddah, tentang seputar hukum menggunakan bejana ataupun gelas ataupun piring yang terbuat dari emas dan perak. Kita masih di Kitabut Taharah. Sekarang kita masuk kepada fasl. As-siwak ya sekarang ya. Taib. Faslun was-siwaku mustahabbun fi kulli hal. Dan bersiwak dianjurkan atau disunnahkan pada setiap keadaan. Apa fi'il amrnya siwak ya ikhwan? Fi'il madhinya apa? Siwak. Yang belajar bahasa Arab. Ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Taib. Siwak yani mushtaqun min saka. Saka, makanya fi'il amrnya adalah suk. Qala was-siwaku, dan siwak mustahabbun fi kulli hal illa ba'da az-zawali lis-shaim, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. As-siwak ya ikhwan barakallahu fikum yutlaqu 'ala al-alati, dimutlakkan pada alat dan juga pada maksud. Alat yakni siwak, alat bersiwak. Maksud yakni ia membersihkan mulut ataupun gigi. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siwak itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan mulut. Itu kalau siwak yang asli. Antum jangan membaca hadis ini kemudian menghukumi siwak dengan beli siwak yang ada di Indonesia. Memang kadang-kadang enggak bagus, baru dipakai 1 kali 2 kali sudah baunya enggak enak, walaupun dicuci. Tapi kalau siwak yang asli, yang memang itu pengalaman kita waktu di Yaman, siwak asli itu barakallahu fikum persis memang kalau dipakai ada rasa minnya. Kita kalau di Yaman itu seperti siwak itu seperti beli pulsa. Pokoknya habis beli. Setiap Jumat ganti. Karena setiap hari Jumat itu biasanya ada orang Arabi biasanya datang jualan siwak di depan pintu masjid. Itu baru diambil pagi itu. Tanahnya masih basah dari akar pohon arak, akarnya, tanahnya masih basah, dibuka di depan masjid, gunting langsung, ente beli berapa digunting sama dia. Kita pakai, memang ada rasa minnya, kayak odol gitu. Sehingga dipakai itu memang tidak perlu sikat gigi, tidak perlu odol. Tapi kalau antum pakai yang di Indonesia, beli yang di Indonesia ya seperti itu, akan terasa kering, terasa kurang faedah, sehingga kadang-kadang harus dibantu dengan sikat gigi, harus dibantu dengan odol.
Di sana makan daging pun tidak perlu sikat gigi aja udah cukup. Cukup dengan itu. Jadi emang subhanallah, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Rasulnya dan umat ini benar. Qala, itu masalah siwak. Kata beliau, dan bersiwak dianjurkan di dalam setiap keadaan kecuali setelah tergelincir matahari kalau orang puasa. Masalah siwak dianjurkan dalam setiap keadaan itu muttafaq alaih, disepakati oleh para ulama. Masalah larangan atau makruhnya bersiwak setelah tergelincir matahari, barakallahu fikum, ini terjadi perbedaan di dalam madhab Syafi'iyah dan sebagian madhab Hanabilah Hambali. Adalah pendapat mereka seperti ini, bahwasanya makruh bersiwak setelah tergelincir matahari. Alasannya apa? Alasannya bukan karena membatalkan puasa, bukan karena khawatir akan membatalkan puasa, bukan. Orang kalau memahami karena khawatir membatalkan puasa, enggak ada hubungannya. Karena kalau alasannya khawatir membatalkan puasa, enggak ada bedanya dengan sebelum tergelincir. Apa alasannya madhab Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah mengatakan makruh bersiwak setelah tergelincir matahari? Alasan mereka, karena biasanya orang berpuasa kalau sudah selesai zuhur itu bau mulutnya sudah berubah. Bau mulutnya sudah berubah, bau asem udah. Nah, kata mereka, ini kenapa dikatakan makruh bersiwak setelah zuhur, supaya bau ini tadi nggak hilang. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu di mata Allah lebih baik, lebih harum daripada baunya minyak kasturi. Jadi alasan mereka apa namanya madhab Syafi'iyah dan sebagian madhabul Hanabilah, mereka mengatakan makruh bersiwak setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Apa tadi alasannya? Supaya jangan sampai bau mulut, perubahan bau mulut itu hilang. Jadi bukan alasannya karena khawatir batal puasanya. La, bukan itu. Melainkan alasannya karena hadis ini tadi, Rasulullah mengatakan bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada bau kasturi. Iya, itu kan di sisi Allah. Kalau di sisi orang bagaimana? Antum ngomong sama orang, mulai langsung ngomong. Makanya ada hikmahnya juga pakai masker, kan nggak kelihatan. Itu mazhab siapa tadi ya ikhwan? Hanabilah, sebagian mazhab Hambali, dan mazhab apa? Syafi'iyah. Mazhab Al-Malikiyah dan Hanafiyah, dan ini dijelaskan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta, bahwasanya la karahata fi dzalik, bahwa tidak ada makruh sama sekali. Mau bersiwak dari awal hari, tengah hari, setelah tergelincir matahari, setelah asar, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Ini mazhab siapa tadi? Malikiyah dan Hanafiyah. Enggak apa-apa kita sedikit mengenal mazhab, enggak ada masalah. La bas. Tapi kita bukan mengikuti mazhab, kita mengikuti dalil. Mazhabul Malikiyah dan Hanafiyah, mereka mengatakan tidak masalah bersiwak sekalipun sampai setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, enggak ada masalah. Mereka berdalil dengan hadis Amir bin Rabi'ah. Beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi yatasawwak wa huwa sha'im. Beliau mengatakan,
saya pernah melihat Nabi SAW bersiwak dengan sebanyak-banyaknya sampai saya nggak bisa menghitungnya di saat beliau berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, namun hadis ini ada kelemahan. Dilemahkan oleh Imam Al-Allamatul Albani rahimahullahu taala, sehingga dikatakan oleh para ulama kalau seandainya hadis ini enggak lemah maka ini nas dalam masalah ini. Baik, sekarang kita kembali kepada yang tarjih, kepada tarjih ya ikhwan. Kita mau tarjih berdasarkan mazhab atau berdasarkan dalil? Hah? Dalil kan? Nah, bukan berdasarkan mazhab. Kecuali kalau mazhab sesuai dengan dalil. Nah, yang rajih apa ya ikhwan? Barakallahu fikum, tentunya dalam hal ini yang rajih adalah mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Kenapa? Bukan berdasarkan dalil tadi Amir bin Rabi'ah, tetapi berdasarkan dalil-dalil yang lain di mana Rasulullah SAW mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli shalah. Nanti ada. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap salat. Dalam sebagian riwayat setiap wudu. Ada kekhususan? Bagi yang berpuasa enggak ada kekhususan. Enggak ada kekhususan. Di dalam kaidah usuliyah dikatakan bahwasanya al-lafzul 'am yujra ala umumihi ma lam ya'ti ad-dalil ala takhsisih. Lafaz umum itu kita fahami secara keumuman selama belum ada dalil yang mengkhususkannya. Dan ini tidak ada yang mengkhususkan. Maka berarti barakallahu fikum yang rajih dalam bab ini ya ikhwan, bahwa bersiwak diperbolehkan bagi orang yang berpuasa kapan saja, sekalipun setelah selesai sholat asar atau selesai sholat duhur, boleh bagi dia bersiwak. Dalilnya apa tadi? Dalil tentang perintah Rasulullah bersiwak setiap hendak sholat. Adapun dalil Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah bahwasanya mereka jangan sampai memakruhkan bersiwak setelah tergelincir matahari supaya bau mulut enggak hilang, maka harus difahami kata para ulama bahwa bau mulut yang muncul dari orang yang berpuasa itu bukan dari mulut. Dari mana ya ikhwan? Itu dari perut. Karena perutnya kosong, hampa, lagi pula nggak ada gerakan apa-apa, nggak ada minum, nggak ada makan, akhirnya timbullah bau mulut. Nah, bisa difahami ya ikhwan masalah bersiwak tadi? Apa tadi fi'il madhinya siwak? Saka, bukan istaka. Bukan istaka. Ada orang ditanya oleh Amir, apa fi'il amrnya siwak? Istak. Istak itu artinya apa? Siwak fi'il amrnya katanya istak, gawat. Istak itu bokong. Kan rusak maknanya kan? Suk itu fi'il amrnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan siwak dalam 3 mawadhi', 3 kondisi, 3 keadaan itu sangat dianjurkan. Yang pertama, inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi. Yang pertama, ketika berubahnya bau mulut karena banyak diam atau mungkin puasa atau yang sejenisnya, itu sangat dianjurkan. Yang kedua, wa indal qiyami minan naum. Yang kedua, ketika bangun dari tidur. Karena orang tidur itu kan bau mulutnya berubah karena memang dia nggak ada gerakan apa-apa. Sehingga Rasulullah SAW pertama kali bangun tidur yashusufah. Beliau pertama kali menggosok giginya dengan siwak.
Semua kita zaman sekarang ini serba modern, sehingga namanya selera orang kepada siwak itu malas. Ditambah lagi memang kondisi siwak, karena kalau antum pakai siwak itu pakai tangkainya itu keras, gusi luka. Kalau ada yang keras pakai tangkai itu bahaya, gusi rusak. Ada orang kalau siwak pakainya terlalu mudah, itu kalau dilihat ujungnya biasanya masih kayak sarang tawon, itu berarti masih terlalu mudah. Itu kalau kamu pakai bikin kerjaan, kotor mulut, digosok dikit putus, hancur dalam mulut. Akhirnya pas dikit-dikit kayak gitu, kayak orang makan kuaci. Nah, ada yang memang pas, yang begitu dilihat pakainya akar, bukan pakai ranting, bukan pakai akar. Ada yang memang udah pas, ketika dilihat sudah padat, tidak terlalu keras, karena kalau kekerasan juga luka gigi. Nah, itu biasanya yang paling kita pilih kalau beli di sana, dan itu enak biasanya. Masya Allah, itu siwak. Dan di Indonesia ya susah cari siwak, dapatnya rotan mungkin. Yang mirip dengan siwak itu akar tuba, tapi kan racun. Kalau antum mungkin sering mendengar air susu dibalas air tuba, pernah lihat pohon tuba? Cuman dengar aja. Antum cuman dengar. Kalau saya lakonnya waktu kecil, kerjaan kita kayak gitu, masuk hutan ngambil akar tuba. Akar tuba nanti begitu air lautnya surut ke laut, cari lubang-lubang di laut yang gede-gede itu nanti ditumbuk di pinggir lubang, begitu hancur kita peras di lubang, keluar semua ikan dari dalam itu. Keluar ikan itu udah teler itu, tinggal ngambilin aja udah. Itu racunnya kuat sekali itu, padahal sedikit aja. Ini begitu air lautnya surut ke laut, kita cari lubang-lubang ikan itu yang gede-gede, biasa ikan ngumpet di dalam, tumbuk aja dihancurin, peras di situ, keluar ikan udah kelenger, udah teler. Tapi kan kita nggak sadar, enak aja makan, nggak taunya kita makan, ya makan racun juga, cuman lewat ikan. La ilaha illallah, namanya manusia. Jadi keluar ikan itu kan mabuk, mereka keluar itu karena keracunan. Setelah keracunan, kita yang makan ikannya, sama saja kan. Makanya nggak boleh. Jadi kalau antum mungkin mengatakan air tuba, persis itu mang. Jadi ditumbuk pun, dihancurin pun, itu nggak bakal patah-patah, nggak bakal pecah, nggak. Cuman remuk aja, hancur aja, kayak tali. Tapi kan bahaya kalau dipakai, mungkin mati tuba. Itu siwak. Dan memang di Indonesia susah. Yang dijual di toko-toko ya pakai pengawet semua. Itu yang kedua tadi, ketika bangun tidur dianjurkan sekali untuk bersiwak. Apalagi Anda mau sholat malam, Anda mau witir, Anda mau sholat subuh, Anda mau baca Al-Quran. Yang ketiga, wa indal qiyami ila shalah, ketika hendak menunaikan salat, itu yang sangat dianjurkan. Nabi sallallahu alaihi wa dalam sebagian riwayat wa indal wudu, ketika berwudu. Dan memang lebih praktis siwak daripada sikat gigi. Kayaknya kurang etis kalau di mana-mana kita taruh sikat gigi di sini, di saku. Sini sikat gigi sama odol. Ada ustadz ta'lim di sakunya sikat gigi sama odol. Apa itu ustadz, gantinya siwak? Kayak kurang patut. Tapi kalau siwak umum, hanya saja emang ya itu tadi susah kita nyari di Indonesia. Jadi ini berarti yang sangat dianjurkan bersiwak ketika berubah bau mulut, ketika bangun dari tidur, ketika barakallahu fikum hendak menunaikan salat atau berwudu. Dianjurkan sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah.
Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap solat, hendak solat. Hadis ini dimasukkan di bab usul fikih, bab apa ya ikhwan? Hadis ini biasanya dijadikan contoh oleh para ulama usuliyin dalam bab apa? Entah itu usul fikih ataupun qawaid. Biasanya dalam bab apa itu? Al-masyaqqatu na'am. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqa tajlibu at-taysir. Kesusahan mendatangkan kemudahan. Sesuatu yang susah, orang susah belum tentu dapat siwak. Coba kalau Rasulullah perintahkan, setiap kita sholat diperintah bersiwak, belum tentu kita dapat siwak. Maka Rasulullah SAW meringankan. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun wa furudul wudu. Sekarang kita masuk kepada bab al-wudu ya ikhwan. Furudul wudu ini juga diperselisihkan oleh para ulama setelah mereka ittifaq. Al-wudu ya ikhwan di dalam bahasa diambil dengan dua bahasa. Al-wudu, al-wudu. Al-wudu dan apa? Al-wudu. Al-wudu adalah ismul fi'il wa huwa isti'malul ma' fi a'dha'in makhsusah wa huwa al-muradu huna. Wa bi fathih ismul al-ma' alladhi yutawadda'u bih. Wudu di dalam bahasa ya ikhwan bisa dikatakan wudu, bisa dikatakan wudu. Bedanya apa? Kalau wudu artinya berwudu. Wudu. Kalau wudu artinya apa? Wudu artinya air wudu. Wudu artinya apa? Berwudu. Wudu air wudu. Isya salat isya. Asya makan malam, bukan makan isya. Makan waktu isya boleh. Naam. Subuh apa artinya? Makan pagi. Subuh. Subuh atau subuh, salat subuh. Naam. Mafhum? Wudu tadi apa artinya? Berwudu. Wudu air wudu. Diambil dari kalimat al-wada'ah wa huwa an-nadhafatu wa ad-diya. Al-husn wa an-nadhafatu wa ad-diya. Al-wudu diambil dari kalimat al-wada'ah. Wada'ah itu apa? Indah, bersih, bercahaya. Itu kalimat wudu. Diambil dari kalimat apa? Daw, wada'ah. Al-wada'ah. Indah, bercahaya, bersih. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku ini kelak akan datang di hari kiamat dengan penuh cahaya. Di kakinya, di tangannya, di wajahnya akan bercahaya semua dari bekas-bekas wudu mereka. Kemudian tambahan Abu Hurairah apa di hadis itu ya ikhwan? Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Kata Abu Hurairah, kalau kamu ingin supaya cahaya kamu itu lebih panjang, ya lakukan. Sehingga Abu Hurairah itu kalau wudu bukan hanya sampai siku, sampai ke lengan. Kalau nyuci kaki bukan hanya sampai mata kaki, sampai ke betis. Dengan harapan cahaya dipanjangkan. Yang repot kalau wajah sampai ke belakang. Makanya tambahan Abu Hurairah ini dikritik oleh para ulama, tidak disepakati. Karena menyelisih Al-Quran. Menyelisih apa? Al-Quran. Al-Quran mengatakan ilal marafiq. Famsahu biru'ujisikum arjulakum ilal ka'bain.
Naam. Qala faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Dan fardunya wudu ada 6. Yang ada di dalam Al-Quran 4. Dan ini bittifaqil ulama karena di dalam Al-Quran. Adapun 6 di sini ini yang disebutkan adalah mazhab Syafi'iyah. Tetapi yang ada dalam Al-Quran al-muttafaq 'alaiha arba'an. Ada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4. Ini fardunya wudu. Fardunya al-wudu. Al-fardu wal wajib bima'na wahid. Fard dan wajib itu satu makna. Satu makna. Ada sebagian ulama di kalangan Hanafiyah membedakan bahwa kalau fardu itu adalah yang ditetapkan dalilnya dengan nas, sedangkan yang wajib itu adalah yang ditetapkan dalilnya dengan akli, dengan barakallahu fikum dhanni. Kalau fardu itu yang ditetapkan dalilnya dengan nas, sedangkan wajib itu yang ditetapkan dalilnya dengan dhanni. Namun kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ar-rajih annahu la farqa bainahuma. Tidak ada perbedaan antara wajib dan al-fard. Naam, secara keumuman. Berarti di sini furudul wudu artinya wajibatul wudu. Kewajiban-kewajiban pada saat berwudu. Yang pertama disebutkan oleh beliau adalah an-niyatu 'inda ghaslil wajhi. Niat pada saat hendak mencuci wajah. Al-wajhu yani ma tahsulu bihil muwajahah. Wajah itu adalah yang kelihatan pada saat Anda berhadapan dengan orang. Dimulai dari tumbuhnya rambut secara keumuman sampai ke pangkal telinga sini depannya sampai ke janggut sini. Itu wajah. Dicuci. Pada saat itu mulai niat. Pada saat itu mulai niat boleh. Yang kedua, wa ghaslul wajhi. Tadi yang pertama adalah niat ya. Yang kedua adalah mencuci wajah. Bukan mengusap, bukan membasuh, tapi dicuci wajah itu. Dan ini adalah masalah ta'abbudi pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Mencuci tangan sampai kepada siku. Ila ay ma'a. Sekarang kalau kita mau berbicara secara bahasa, ila itu kan sampai, berarti siku enggak masuk. Tetapi sekarang secara bahasa ya ikhwan, ila itu artinya apa? Sampai kan? Berarti siku enggak masuk secara bahasa. Famsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Naam, secara bahasa kalau dikatakan ilal marafiq berarti batas mencuci siku itu, mencuci tangan sampai siku. Siku tidak dicuci. Tetapi kita harus fahami bahwa yang namanya Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis diantaranya. Maka kita lihat bagaimana prakteknya Rasulullah SAW, itulah tafsirnya. Rasulullah mempraktikkan wudu, sikunya termasuk dicuci, maka berarti itulah tafsirnya. Ilal marafiq, ilal mirfaqaini, wa mashu ba'dhir ra's, dan mengusap sebagian kepala. Jadi dalam mazhab Syafi'i ya ikhwan, tidak mesti ubun-ubun. Pokoknya yang penting kepalamu. Belakang pun sudah cukup. Dan itu enggak ada masalah. Mashu ba'dhir ra's. Ini dalam mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa wujubul wudu itu adalah mengusap sebagian kepala. Tidak mesti ubun-ubun. Bisa di samping, kanan, kiri, depan, belakang, tengah, terserah. Yang penting mengusap sebagian kepalamu itu sudah memenuhi syarat. Wa ghuslir rijlaini ilal ka'bain. Yang kelima mencuci kedua kaki sampai kepada mata kaki.
famsahu biru'usikum wa arjulikum atau arjulakum bacaannya ikhwan. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum atau arjulakum. Atofnya kemana? Coba. Atofnya ke famsahu. Berarti kalau begitu kaki diusap. Fagsilu. Tapi dalam Al-Quran apa? Famsahu biru'usikum wa arjulakum atau arjulikum dalam Al-Quran ya ikhwan? Wa arjulakum. Berarti atofnya kemana? Berarti atofnya ke wujuhakum. Fagsilu wujuhakum wagsilu arjulakum. Atof, huruf atof, wawu. Kalau kita katakan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum, atofnya kemana? Ke biru'usikum. Famsahu biru'usikum wamsahu biarjulikum. Berarti kaki diusap, dan itu bacaannya siapa? Syiah. Kita lihat sendiri di Yaman, mereka orang Syiah kalau wudu kakinya diusap, nggak dicuci, karena salah baca ayat ini. Makanya kenapa kalau masalah mengusap, mencuci kedua kaki itu dimasukkan dalam bab akidah, termasuk al-Imam At-Tahawi, wa nara al-ghusla ala rijlain, wa nara al-ghusla ala rijlain, wala wala nara al-masha ala rijlain, bal yajibu al-ghusl, atau kama qala rahimahullah. Kenapa bab fikih seperti ini kok dimasukkan dalam akidah? Bab mengusap, mencuci kedua kaki dimasukkan dalam bab akidah, karena yang menyelisih dalam ini adalah perselisihan bukan antara ahlus sunnah, melainkan perselisihan antara ahlus sunnah dengan Syiah, ahlul ahwa, ahlul bidah. Maka dimasukkan dalam bab akidah. Naam, mereka membacanya famsahu biru'usikum wa arjulikum, maka usaplah kepala kamu dan usaplah kakimu. Membaca diharokatinya dengan harokat apa? Kasrah, jar, wa arjulikum. Namun bacaan yang benar, dan itu yang ada di dalam Al-Quran, yang mu'tamad di dalam Al-Quran, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum berarti dia atofnya ke fagsilu wujuhakum. Maka berarti yang benar kaki dicuci, bukan diusap. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, mungkin ada wajahnya juga, ada sisi benarnya juga. Kita baca famsahu biru'usikum wa arjulikum, tetapi artinya kalau kedua kaki itu memakai apa? Khuf atau sepatu. Kan boleh kita mengusap di atas kedua khuf atau kedua sepatu pada saat wudu, tidak perlu dilepas. Yang penting ketika kita memakainya dalam keadaan suci, dalam keadaan kita bersuci. Taib, ini mengusap kedua kaki. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Makanya harokatnya di situ fathah untuk menjelaskan bahwa wawunya wawu ataf ke wujuhakum, bukan ke ru'usikum. Kemudian yang keenam, wat-tartibu ala ma dzakarna. Yang keenam adalah at-tartib, seperti yang kami sebutkan. Apa itu tartib ya ikhwan? Apa? Naam, berurutan. Tidak seenaknya berwudu, cuci kaki dulu baru ngusap kepala. La, tartib. At-tartib ala ma dzakarna. Tartib sesuai dengan apa yang kita sebutkan, yang disebutkan dalam Al-Quran.
Nah, berarti yang lain apa ya ikhwan? Seperti mencuci tangan sebelum mencuci tangan 3 kali, berkumur, istinsyak, itu semua adalah sunanul wudu. Intinya fardunya wudu, kalau anda berwudu 4 ini aja anda kerjakan atau 6 ini aja anda kerjakan sudah cukup. Niat, kemudian wajah, langsung cuci wajah, kemudian usap kepala, tangan sampai siku, kaki secara tersusun sudah cukup. Itu sudah cukup. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Um, cukup atau sah kalau orang berwudu dengan memasuk misalnya di kolam renang, dia niat sekalian mandi dan wudu, sah. Wudunya sah karena dia sudah niat dan basah bahkan seluruh anggota badannya. Naam. Ini furudul wudu. Berarti ada berapa ya ikhwan furudul wudu? Dan ini perlu dihafal karena ini yang sering kita amalkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn idza kumtum ila shalah. Jika kalian hendak berdiri menunaikan salat. Qala rahimahullahu taala, ada pembahasan ya ikhwan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad tentang masalah wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga tadi termasuk masalah mengusap kepala, sebagian kepala. Termasuk juga tadi mengusap sebagian kepala. Naam, yang lebih sempurna adalah mengusap seluruh kepala. Diusap. Famsahu bi ru'usikum, karena di situ ada huruf jar ba. Padahal semestinya tidak perlu huruf jar pun, itu imsahu bisa mutaaddi kepada maf'ul. Tidak perlu huruf jar, lafaz masaha, imsah itu tidak perlu huruf jar pun sudah bisa menasabkan maf'ul dia. Tapi ketika dia bisa menasabkan maf'ul pakai huruf jar, maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di situ ada makna lebih, makanya dinamakan ba. Di situ adalah ba al-mulasaqah. Ba menunjukkan huruf ilsaq, artinya mengusap kepala, benar-benar ditempelkan tangan itu di kepala, dan itu dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wudunya beliau. Naam. Namun di dalam mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan wa mashu ba'dhir ras, cukup mengusap sebagian kepala. Itu sudah sah. Kalau mau lebih sempurna apa? Semua kepala, enggak ada masalah. Nah, jadi jangan kita terlalu tergesa-gesa mengingkari atau menyalahkan, karena ternyata itu adalah memang mazhab mereka dan juga ada dalilnya, ada sisi pendalilannya. Jadi kalau mau berwudu dengan cukup 4 itu aja, itu sudah cukup. Juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim ya ikhwan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudunya beliau itu ada 4 cara. Beliau berwudu dengan 3 kali, kecuali kepala tetap 1 kali. 2 kali kecuali kepala. Yang ketiga 1 kali. Dan ini semua ada dalam Sahih Bukhari. Yang keempat diacak. Apa diacak? Artinya sebagian 2 kali, sebagian 3 kali, sebagian 1 kali, itu boleh. Dan itu meringankan. Apalagi di zaman kita sekarang, orang rata-rata berwudu dengan pakai keran. Tidak bisa dihitung. Kalau mulut bisa dihitung, ambil air, kan nggak ada orang wudu langsung pasang mulut di keran air, kan nggak ada. Mulut, wajah bisa dihitung, karena nggak ada orang wudu cuci muka dia wajahnya dipajang di keran, nggak ada. Mesti ngambil air, ketahuan 3. Kepala ketahuan. Tapi yang seringnya siku sama kaki. Orang kalau wudu seringnya siku itu paling praktis, langsung aja ditaruh di pancuran. Berapa kali gosoknya tadi ini. Kaki juga begitu. Bahkan ada orang yang wudunya malas, begitu giliran kaki nendang-nendang air doang gitu aja deh. Sepergi.
La, ini ibadah ya ikhwan. Maka karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita harus jaga adalah wudunya dulu. Ketika Rasulullah mendapati para sahabat berwudu dengan tergesa-gesa karena sudah masuk sholat asar, Rasulullah melihat di salah satu tumit para sahabat ada sebagian yang enggak kena air wudu. Beliau marah. Wailul lil aqabi minan nar. Kata Rasulullah, celaka, kenapa kamu sisakan di bagian tumitmu ini, pada di tumitmu ada bagian untuk neraka jahanam. Nah, juga ada seorang sahabat datang sholat. Setelah selesai sholat, diperintah lagi oleh Rasulullah, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Ternyata wudunya nggak sempurna. Jadi nggak sembarang kita kalau berwudu. Harus lihat ya ikhwan, barakallahu fikum. Qala rahimahullah, wa sunanuhu asyaratu asya'a. Adapun sunnah-sunnahnya wudu ada 10. Ada 10. Jadi kalau tadi niat masuknya sunnah atau fardu ya ikhwan? Fardu. Nawaitul wudu ali raf'il hadath. Enggak ada. Ya perlu niat aja. Niat. Pokoknya wudu gitu aja. Niat wudu untuk salat atau niat wudu untuk ibadah gitu aja. Yang pertama at-tasmiyah. Yang pertama sunnahnya berwudu adalah at-tasmiyah. Apa artinya tasmiyah ya ikhwan? Tasmiyah basmalah. Terus kalau basmalah? Ada bedanya tasmiyah dengan basmalah? Apa? Kalau tasmiyah bismillah, kalau basmalah? Naam. Berwudu sunnahnya tasmiyah atau basmalah? Tasmiyah berarti cukup apa? Bismillah, enggak perlu bismillahirrahmanirrahim. Makan minum sunnahnya tasmiyah atau basmalah? Tasmiyah. Nyembelih? Tasmiyah. Tasmiyah. Tasmiyah itu artinya apa? Ada orang namanya Bu Tasmiyah. Tasmiyah itu artinya nyebut nama. Sama yusammi tasmiyatan. Masdar dari sama yusammi tasmiyah, nyebut nama. Jadi kalau dikatakan tasmiyah artinya nyebut nama. Nama siapa yang sebut? Nama Allah. Itu yang masyhur at-tasmiyah. Sama yusammi tasmiyatan. Tapi kalau baca Al-Quran, tasmiyah atau basmalah? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu kalau basmalah. Dikatakan di dalam bahasa Arab ini namanya an-nahat. Nahat itu artinya ringkasan. Bismillahirrahmanirrahim diringkas menjadi basmalah. La ilaha illallah diringkas menjadi tahlil. Ya menjadi tahlil. Makanya kalau ada orang mengatakan kalau ada orang anti tahlil kafir, ya benar memang. Kenapa? Tahlil itu artinya apa? Membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan itu tahlil. Halala yuhallilu tahlilan. Apa artinya? Atau hailala. Naam. Artinya apa? Membaca la ilaha illallah. Kalaupun pulang-pulang bawa berkat, itu ekstranya, penyemangatnya. Tanpa itu orang gak bakal ada yang datang. Tapi intinya tahlil apa sih? Baca la ilaha illallah. Orang azan tahlilan. Kamu mesti tahlilan dalam setiap hari loh. Salat tahlilan gak? Tahlil, asyhadu an la ilaha illallah, itu kan tahlil namanya. Orang azan, orang sholat itu tahlil. Hamdalah artinya apa? Membaca hamdalah, alhamdulillah. Sabhala, membaca subhanallah. Kabbara, takbir.
kabbara yukabbiru takbiran, hallala yuhallilu tahlilan. Jadi kalau kita katakan malam takbiran, artinya malam orang membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam tahlilan, artinya malam orang membaca La ilaha illallah. Bandeng telur asin, kerupuk gede itu ekstranya aja. Terakhir ada sarungnya itu ekstra aja. Jadi intinya tahlil itu baca la ilaha illallah. Naam. At-tasmiyah. Yang pertama wudu sunnahnya adalah tasmiyah, membaca bismillah dalam memulai suatu perbuatan. Apa ba ya ikhwan dalam bismillah itu ba apa namanya? Babul isti'anah, artinya memohon pertolongan. Ya Allah, dengan namamu tolonglah saya untuk bisa melakukan aktivitasku ini. Bismillah. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihim al-ina. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sebelum dicelupkan di dalam bejana air wudu. Jadi boleh tangan langsung cemplung di wudu, boleh. Tapi sunnahnya dicuci dulu di luar supaya kotorannya hilang. Karena Islam ini kan mengajarkan kita kebersihan, kerapian. Jangan kita ini kadang-kadang berpandangan kalau ada ikhwan kita yang penampilannya wah, sombong banget orang. Bukan sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jangan dipikir bahwa kita salafi ini kucel, kusut penampilannya asal, jangan. Nah, kita kadang-kadang orang pakai kacamata aja, gaya banget, gaya apaan? Kitanya aja memang karakternya suka ngecek. Orang Arab tuh biasa kok, orang Barat tuh malah biasa mereka. Sepatu, rapilah sepatu. Waktu umrah kita berkunjung ke rumah donaturnya masjid saya di Jeddah. Ada teman kita, teman yang ngantar waktu itu punya umrah. Ustaz, saya pakai sandal pakai sepatu. Ustaz, saya pakai sandal pakai sepatu. Pakai sepatu mas, jangan malu-maluin, ini orang Arab. Dipakai sepatu. Begitu sampai di rumah, datang saudara-saudaranya, ini donatur saya yang di Tegal yang bangun masjid. Datang saudara-saudaranya rapi, pakai sorban, pakai baju putih, bisa untuk cerminan bajunya, pakai sepatu semua. Pulang-pulang di mobil, alhamdulillah, terima kasih, syukran Ustaz. Kenapa mas? Untung Ustaz suruh saya pakai sepatu. Kalau enggak paling malu saya. Bisa-bisa keluar rumah. Untung Ustaz suruh saya pakai sepatu. Yang lain datang rapi, pakai sepatu, pakai ini. Padahal itu bukan penampilan, itu hariannya mereka orang Arab. Alhamdulillah, untung saya tadi disuruh pakai sepatu sama Ustaz. Pakai sepatu mas, ini orang Arab mas. Pakai. Pulang-pulang kayak gitu. Alhamdulillah Ustaz tadi untung, makasih Ustaz, syukran. Kenapa mas? Saya suruh pakai sepatu. Kalau pakai sandal bisa-bisa keluar dari rumah, saya malu. Coba lihat, akhirnya ketika penampilan kita ini asalan, orang nggak memandang kita. Orang ini nggak memandang kita. Maka barakallahu fikum, penampilan itu juga penting. Naam. Kemudian wal madmadatu. Sudah azan ya? Azan dulu aja baru kita lanjut. Biasa lanjut dulu baru salat kan? Ya udah, azan aja dulu baru kita lanjut insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala wal madmadatu. Yang ketiga sunnahnya wudu adalah madmadah. Apa madmadah ya ikhwan? Idkhalul ma'i fil fam thumma tahriquhu thumma majjuh. Itu madmadah. Memasukkan air ke mulut, menggerakkannya dan memuntahkannya. Itu artinya dalam bahasa kita berkumur. Naam. Bukan hanya sekedar memasukkan terus dibuang, tidak, digerakkan. Karena ini kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita lihat banyak kaum muslimin kalau berwudu kadang-kadang cuma masukin keluarin lagi. La, madmadah itu adalah idkhalul ma'i fil fam thumma tahrikuhu thumma majjuh. Itu makna madmadah. Memasukkan air ke dalam mulut, menggerakkannya dan memuntahkannya, menyemprotkannya keluar. Yang berikutnya wal istinsyaq. Apa al istinsyaq ya ikhwan? Naam, istinsyaq adalah idkhalul ma'i fil anf, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian thumma jazbuhu jazban syadida, dan disedot ke dalam hidung. Banyak orang berwudu cuma hidungnya doang yang disentuh gini. Mulut keplak-kepal 3 kali hidung. La. Kamu kalau orangnya sering pilek, gampang kena pilek, gampang ini, coba kamu wudu dengan sistemnya Rasulullah, kamu praktekkan itu. Kamu ambil air wudu, ambil air di tangan, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Kemudian kamu sedot itu air yang masuk ke hidung sampai benar-benar masuk di kepala, itu akan terasa. Kata Rasulullah apa? Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Kata Rasulullah, kalau kamu berwudu, kamu hendaknya sedot itu air yang masuk ke hidung dengan sungguh-sungguh, kecuali kalau kamu puasa. Kalau kamu puasa jangan. Kenapa? Karena kalau ke puasa itu akan terasa itu air masuk ke kerongkongan. Makanya dokternya kan satu, THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi berarti lubang telinga, lubang hidung tembusnya ke tenggorokan semua ini. Jadi kalau coba perbiasakan itu. Apalagi misal Anda kata dokter dioperasi karena mungkin di dalam hidungnya miring ininya mungkin. Coba perbiasakan dulu seperti itu. Tibbun Nabawi. Kamu sedikit-dikit pilek daripada kamu pakai rokok di hidung. Karena ada orang rokok di hidung, apa itu? Hisap itu apa sih namanya? Hah? Inhaler ya. Rokok di hidung. Kalau ada orang rokok di mulut, ini rokok di hidung. Dikit, naik motor kena angin dikit, masuk angin, beli. Dikit-dikit. Lagi enak-enak makan. Coba kamu perbiasakan wudu dengan cara seperti itu. Insya Allah kalau kamu praktekkan, sembuh biiznillah. Nah, apalagi ketika kamu wudu sendiri di rumah. Barangkali kalau kamu wudu di masjid takut semprot-nyemprot ke tetangga. Coba itu masuk, ambil air, tangan kanannya ambil air penuh dengan air, masukkan sebagian ke mulut, separuhnya ke mulut, separuhnya ke hidung, sedot sampai benar-benar terasa. Dihisap itu air, itu akan terasa pecah itu kepala itu kalau nggak terbiasa. Apa namanya? Setelah itu langsung kayak pilek suaranya, tapi sehat.
Setelah kamu hisap itu keluarin, semprotkan satu kali. Set. Itu keluar semua itu kimia-kimia yang ada di dalam hidung. Coba aja praktekkan. Perbiasakan, karena semua barakallahu fikum ya ikhwan, ibadah ini kata Allah Azza wa Jalla, ma ja'alallahu alaihi fid dini min haraj. Allah tidak akan pernah membikin kalian susah dengan agama ini. Kenapa kepala dicukup diusap ya ikhwan? Karena kepala ini kalau basah keringnya lama, apalagi perempuan. Bagaimana kalau setiap dia wudu harus cuci rambut, cuci kepala? Sakit nggak orang? Sakit. Sementara wajah cepat kering, kotor, cepat kering, itu wajah, maka dicuci. Cepat kering, cukup. Masya Allah. Itu syariat kita. Hidung dianjurkan seperti itu. Al-istinsyak, ambil itu air wudu'mu di tangan, separuh masuk ke mulut, kemur, sepakil masuk, hirup sampai terasa benar-benar di kepala, semprotkan sekali. Insya Allah sembuh itu penyakit. Naam. Itu lebih sehat. Kan termasuk cara mengatasi virusnya dalam COVID ini kan air gitu loh, disemprotkan, dimasukkan ke hidung terus semprotkan. Cukup dengan wudu. Kemudian yang berikutnya, wa mashu jami'ir ra's. Juga termasuk sunnahnya berwudu adalah mengusap kepala secara keseluruhan. Jadi kalau tadi mengusap sebagian itu adalah fardunya, wajibnya, mengusap secara keseluruhan itu adalah apa? Sunnahnya. Dimulai dari bagian depan ke belakang, kemudian kembali lagi. Itu yang benar sunnahnya. Naam. Wa mashu jami'ir ra's. Kemudian wa mashul udhunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadid. Ini madhab Syafi'iyah. Enggak perlu dibesar-besarkan hal yang seperti ini. Kata beliau, dan mengusap kedua udhunain, kedua telinga, zahirihima wa batinihima, luarnya dan dalamnya, dengan air baru. Berarti di sini apa ya kawan, kalau mazhab Syafi'iyah dan ini yang dipraktekkan, itu adalah kepala tersendiri, telinga tersendiri. Ambil air baru lagi untuk telinga, dalamnya luarnya dicuci, kiri kanan. Cuci. Tapi kalau mazhabul Hanabila itu kepala, dan ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kata beliau, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu udhunaihi bima'ir ra's wa lam yathbut annahu akhadha li udhunaihi ma'an jadidan. Kata Imam Ibnul Qayyim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap telinga, kedua telinga, dengan air sisa dari kepala. Jadi dari kepala air diusapkan, kemudian turun ke telinga. Jari telunjuk masuk ke dalam lubang telinga, jari jempol mengusap luarnya. Itu dalam mazhab Al-Hanabilah. Mazhab Syafi'iyah seperti di sini dijelaskan bahwasanya beliau mengambil, memisahkan, kepala diusap tersendiri, telinga diusap tersendiri. Apa yang benar, apa yang rajih, gak ada masalah. Lakukan apa yang terbaik. Kalau mau berbicara mungkin yang sesuai dengan dalil, na'am. Itu yang sesuai dengan dalil adalah barakallahu fikum madhabul Hanabilah. Yang rajih yang sesuai dengan dalil madhabul Hanabilah. Namun sekali lagi barakallahu fikum, jangan terlalu ekstrim dalam hal-hal yang seperti ini. Dalam hal-hal yang seperti ini jangan terlalu ekstrim. Naam. Yang salah itu adalah kebiasaan kita orang-orang Indonesia, sampai polisi-polisi Saudi kadang-kadang buang muka. Buang mukanya apa? Kadang-kadang kayak gitu. Ngelihat perempuan-perempuan kita jamaah haji Indonesia, jamaah umroh wudu di tempat umum, mukenanya diangkat, roknya diangkat sampai di lutut, mukenanya dilepas. Polisi Saudi, walah ampun dah katanya. Kenapa? Itu yang salah. Kebiasaan itu. Kenapa? Udah biasa. Wudu, ya Allah. Takwanya tentar aja. Dicinjing itu kadang-kadang roknya sampai dijepit di lutut.
betisnya kelihatan semua. Kerudungnya dia mau kenanya taruh di wudhu. Polisi Saudi, tentara Saudi, kalau mereka masya Allah tahu sunnah, ngelihat seperti itu, astagfirullahaladzim, buang muka mereka. Itu jelas salah. Qala wa takhlilul lihyatil kathah, dan menyela-nyelai bulu janggut yang tebal. Yang bulu janggutnya tebal, sela-selahi dengan jari jemari, pastikan bisa masuk ke pipinya. Bulu janggutnya kita ini segini ya cukup. Apa yang mau disela-selahi, sentuh aja langsung kena semua. Tapi kan ada orang yang masya Allah pipinya nggak kelihatan, janggut semua. Masya Allah, itu berwudu disela-selahi. Abu Hanifah pernah ditanya, kalau saya sudah menyela-nyelahi jenggot saya, tapi pipi saya belum basah juga, gimana wahai imam? Beliau menjawab, kamu rendam dari semalam. Jengkel, rendam semalaman biar sampai tembus ke pipi. Kenapa? Cukup kamu sela-selahi, masalah basah pipimu atau tidak itu gak urusan. Yang penting sunnahnya kata beliau apa? Takhlilul lihya, kamu berusaha untuk menyela-nyelahinya. Masalah apakah pipimu basah atau tidak, maka ditanya, kalau sampai sudah saya selai belum basah juga pipi saya, rendam semalaman. Jengkel ditanya seperti itu. Naam. Wa tahlilil lihyatil kathah wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlain. Juga termasuk sunanil wudu adalah menyela-nyelahi jari jemari tangan ataupun kaki. Ini pernah kita lewati di pembahasan Bulughul Maram, bahwa menyela-nyelahi jari jemari kaki dan tangan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Wajib itu kan ada sebagian orang yang jari jemari kaki tangan rapat, kaki terutama. Nah, khususnya yang pakai sepatu, rajin pakai sepatu ya, yang rajin pakai sepatu, sehingga dipastikan ketika air ngalir di jari jemari kaki ini nggak bakal masuk di antara sela-sela ini karena rapat mungkin kakinya. Maka ini berarti kalau memang dipastikan air nggak masuk, bukan lagi sunnah menyela-nyelainya, wajib, karena harus basah semua. Tapi kalau standar kaki kita ini, kaki ceker ini, kemana-mana seringnya nyeker. Nah, kaki ceker kita ini kan jarang kita pakai sepatu. Jarang kita pakai sepatu. Saya pernah sholat di masjid saya di sana. Di samping saya Pak Dandim sholat. Begitu ruku ketawa sendiri dalam hati. Iya ya, jauh ya kakinya orang pakai sepatu dengan gak pakai sepatu. Ngelihat kaki saya sama kakinya dia. Kakinya orang pakai sepatu lurus teratur gitu. Begitu lihat kaki saya kayak mulut lele itu. Kakinya kita. Kakinya kita itu kayak mulut lele. Biar kayak gitu. Sementara mulut kaki orang yang rajin pakai sepatu rapat, rapi, teratur gitu. Oh, ternyata pengaruh. Kita pakai sandal jepit. Sandal jepit, sandal murahan lagi kadang. Thayyib, jadi kata beliau ada dua. Kalau memang dipastikan air nggak bisa masuk di antara jari jemari ini tadi, maka berarti apa? Wajib. Tapi kalau memang masuk air, maka sunnah kamu sela-selahi. Ketika wudhu di sela-sela ini jari jemarinya, jari kaki, jari tangan, tidak apa-apa di sela-selahi. Nah, kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra. Termasuk sunanil wudu adalah mendahulukan kanan dari kiri. Jangan dimulai dari kiri. Karena ini termasuk sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayamun. Rasulullah itu sangat senang kalau selalu mendahulukan kanan. Karena kanan itu adalah kebaikan, ashabul yamin. Naam. Kemudian yang keempat, yang keberapa? Yang kesembilan. Wat taharatu salasan salasa. Yang ke sunanul wudu yang kesembilan adalah bersuci tiga kali, kecuali kepala tetap satu kali. Kepala itu sunnahnya tetap satu kali diusap. Dan dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah,
walam yathbut anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu aktsara min marrah. Tidak ada satupun riwayat bahwasanya yang mengatakan bahwasanya Rasulullah mengusap kepala lebih dari satu kali. Beliau satu kali mesti. Naam. Kalaupun ada riwayat mengatakan bahwasanya beliau mengusap 3 kali, maksudnya mengusap sebagian kepala dan menyempurnakan di atas imamah, sorban. Naam. Tapi ini semua tidak jadi masalah. Qala wal muwalah. Apa muwalah ya ikhwan? Al muwalah apa? Kalau tadi kan tertib berurutan, kalau muwalah apa? Muwalah itu apa bahasa kita ya? Jadi terus iya terus gitu loh, nggak berjeda gitu loh. Jangan habis cuci muka telepon dulu. Setelah telepon, setelah balas WA sudah kering mukanya baru lanjut cuci tangan sampai ke siku, jangan. Nah, ini dinamakan mualah, berarti apa? Bersambung ya, berlanjut, bersambung. Nah, itu mualah. Hanya saja pernah kita bahas dalam Bulughul Maram juga ya ikhwan, syarah Syekh Ibnu Utsaimin, hal yang seperti ini. Kalau misalnya terjadi bagaimana? Kata beliau, kalau memang terjadi dan pastikan air wudhu yang pertama tadi sudah kering, maka kamu wudhu dari awal sebaiknya, lebih aman. Keluar dari keraguan lebih aman. Tapi kalau memang air wudhu yang tadi pertama kamu belum kering, karena kebetulan pas begitu cuci muka satu kali, baru satu kali cuci muka ada orang salam, Waalaikumsalam, ada orang tanya, Pak, tahu rumahnya ini? Oh di sana Pak. Ini alamat di mana ya? Kau gembos. Setelah itu udah kering nih air wudhu saya. Kan yang kemungkinan kan begitu. Atau ada orang tanya, atau mungkin ada telepon, ada WA. Maka kalau memang setelah selesai kamu ngobrol, kamu sadar sudah kering air wudhumu yang pertama, mending wudhu dari awal. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragukan pada yang tidak kamu ragukan. Tapi kalau cuma sebentar dan masih basah air wudhumu, maka bisa kamu lanjutkan. Naam. Ini pentingnya ikhwan masalah wudhu, karena ini adalah ibadah kita dan tidak akan sah salat kita tanpa berwudhu. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak akan menerima salat tanpa ada bighairi wudhu, tanpa ada wudhu. Naam. Wallahu alam bis-shawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.